Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kalian. Silakan yang mau memimpin. Ya, Royan, silakan maju. Pimpin temannya berdoa. Apa? Saya absen terlebih dahulu ya, sesuai dengan kuisis, karena kita nanti akan bermain kuisis. Nanda, nomor 2, Lutfi, nomor 3, Salma, Salwa, terus nomor 5, Naila, nomor 6, Anom, Arifatul Nasiro, Putri. Biar tambah semangat, kita akan ice breaking terlebih dahulu ya. Nah, silakan berdiri. Nah, biar nggak tegang gitu ya, biar lemas. Oke, 1, 2, 3, semangat pagi, 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 ya. Kita akan bermain tentang apa? Berkonsentrasi, konsentrasi. Kalau nggak konsen maka bau terasi. Permainannya gini. Jadi kalau saya bilang tangan ke atas, maka tangannya diangkat ke atas. Saya mulai. Tangan ke atas. Ya, tuh. Tangan ke bawah. Tangan ke samping. Tangan ke bawah. Nah, ada yang bingung. Saya akan memberikan sebuah motivasi dari sebuah angka. Coba pilih 3 angka dari angka 1 sampai angka 9. Coba Sawa, pilih angka 1 sampai angka 9, 3 angka saja. 2, 4, 8. Jadi hitungnya dari yang besar ke yang terkecil. Jadi 8, 4, 2. Habis itu biar nggak iri, maka kita mulai yang kedua dari yang kecil ke terbesar gitu ya. Nah, prosesnya adalah dikurangi. Jadi 2 dikurangi 8 nggak bisa ya. Jadi pinjam 1 depannya, ini 12 dikurangi 8, 4. Terus 4-nya kan diambil 1 tadi, jadi tinggal 3. 3 dikurangi 4 nggak bisa kan, pinjam depannya 1 lagi. Jadi 13 dikurangi 4, 9. Nah, ini 8 tinggal 7. 7 dikurangi 2, 5. Nah, hasilnya ini kita balik lagi. Jadi 4, 9, 5. Terus ditambah. 4 tambah 9, 4 tambah 5, 9. 9 tambah 9, 18. Tulis 8, nyimpen 1, 1 tambah 5, 6, tambah 4, 10. Begitu. Nah, begitupun kalau kalian pilih
angka yang berbeda dari angka ini, kalau prosesnya sama, maka pasti akan menghasilkan angka ini juga gitu. Kalau nggak percaya dicoba sendiri ya. Nah, dari angka ini itu ada maknanya. Jadi saya memberikan makna sendiri dari angka ini, yaitu angka 1 adalah melambangkan atau menyimbolkan dari kesatuan. Nah, jadi matematika itu mengajarkan kita untuk bersatu. Jadi kalau ada temennya kesusahan, maka kita harus bantu ya. Contohnya kalau belajar matematika itu ada yang bingung, maka kita bantu, jangan kita buat tambah bingung lagi gitu ya. Nah, gitu. Yang kedua adalah angka 0. 0 itu melambangkan dari kosong gitu ya kan. 0 itu lambang dari kosong. Jadi matematika itu mengajarkan kita untuk mengosongkan ego. Jadi kita nggak boleh egois, ya nggak boleh egois sama temennya, kita harus membantu temennya begitu. Terus angka 8 itu kita ambil kata belakangnya yaitu pan gitu, masa depan. Nah kalau dikasih depannya masa depan gitu ya, masa depan. Terus angka 9 adalah angka istimewa gitu, angka istimewa karena sebelum ketemu angka 0, angka 9 adalah angka yang paling tinggi, istimewa. Maka matematika itu mengajarkan kita untuk bersatu, mengosongkan ego, ya kan? Terus untuk menuju masa depan yang istimewa. Tujuannya agar peserta didik dapat menghitung ukuran pemusatan data pada data kelompok dengan benar. Yang kedua yaitu agar peserta didik dapat menganalisis ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan benar. Setelah itu peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan mean data berkelompok dengan benar. Selanjutnya yaitu apa sih gunanya kita mempelajari statistika atau mean ya. Manfaatnya adalah ini. Jadi biar kamu bersemangat untuk mempelajarinya, apa sih manfaatnya? Nah, contohnya ini. Ada sebuah perusahaan di mana perusahaan itu mempunyai 1.500 karyawan dan ingin mencari gaji rata-rata karyawan, karena karyawannya kan gajinya nggak sama kan, beda-beda. Tapi dicari rata-ratanya, nggak mungkin kan? Terus dihitung semuanya satu persatu, nggak mungkin. Nah, makanya butuh ilmu statistika yang menghitung rata-rata dari 1.500 karyawan itu. Dulu kan pernah belajar tentang mean, modus, median gitu kan. Perlu diingat lagi sekarang dengan kuisis ini ya. Barangkali ada yang masih ingat atau ada yang lupa gitu kan. Nah, dari kertas yang tadi saya bagikan, nanti silakan dimanfaatkan itu ya. Dijawab soalnya ini untuk mengetahui seberapa kemampuan kalian dalam memahami materi statistika sebelumnya ini. Gitu. Silakan diangkat. Oke. Reva. Oke, ada satu yang salah. Lanjut soal berikutnya. Oke, sudah. Ini peringkat 1 ada Rida. Ya. Dari hasil kuisis tadi, saya akan bagi kelompok. Ya, saya akan bagi kelompok. Nanti silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ada 4 orang yang teratas tadi itu kelompoknya ada 4. Saya ingin ingatkan lagi bagaimana cara menghitung rata-rata pada data tunggal, nah, yang pernah kita pelajari pada SMP dulu ya. Nah, ini soalnya. Diketahui nilai matematika sebagai berikut. Jadi nilainya adalah 4, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 5. Ditanyakan nilai rata-ratanya data tersebut ada berapa. Nah, caranya seperti ini. Rata-rata hitung mean. Nah, rumusnya adalah
Jika diketahui X1 adalah data ke-1, data kedua, data ketiga, data ke seterusnya gitu. Ada XN itu adalah data sebanyak datanya ada berapa gitu. Per N, N-nya itu adalah frekuensinya ada berapa, jumlah datanya ada berapa begitu. Jadi datanya nilainya itu ditambahkan, terus dibagi dengan banyaknya data yang ada. Sehingga di situ ditemukan 40 ya, hasilnya adalah 40 per 8. Dibagi ya, 40 dibagi 8 hasilnya adalah 5. Apakah ada pertanyaan? Ah ya, Anda silakan. Ya. Kalau datanya lebih dari 10, ada 30, ada 50 gitu ya, atau ada 100, maka caranya adalah dengan data kelompok, dengan tabel distribusi frekuensi yang akan kita pelajari nanti dengan 3 cara ya. Cara yang pertama adalah kemarin cara langsung, terus cara rata-rata sementara, terus dengan cara pengkodean begitu. Nah itu bagaimana jika datanya ada seperti yang Nanda tadi tanyakan, gimana caranya jika datanya ada 50, 70, 100, apakah bisa menggunakan rumus yang tadi? Bisa, tapi kelamaan nanti kamu. Masa 50 data dijumlahkan habis itu dibagi dengan 50, ya kelamaan ya. Mending pakai rumus data kelompok. Nah, rumusnya ada berapa? Ada 3. Yang pertama dengan cara langsung, yang kedua dengan cara-cara rata, sementara dengan yang ketiga dengan cara pengkodean atau coding. Ada permasalahan. Nah, ini ada sebuah permasalahan, seorang guru menyajikan data nilai. Nah, itu adalah diagram histogram, ya. Nah, kemudian siswa menghitung. Nah, setelah dihitung ketemu rata-ratanya 76,5. Apakah benar itu? Ya. Setelah dihitung ternyata benar gitu ya. Hasilnya ini. Jadi nilai batas atasnya 49,5, batas bawahnya 59,5, terus frekuensinya ada 2 begitu ya. Terus nilai tengahnya dicari dengan cara 49,5 ditambah 59,5 terus dibagi dengan 2. Frekuensi dikalikan nilai tengah gitu. Jadi 2 dikalikan ini, 14 dikalikan ini, nah ketemunya adalah ini frekuensi dikali nilai tengah itu jumlahnya 3060. Nah, terus dibagi dengan jumlah frekuensi 40. Jadi 3060 dibagi 40 hasilnya 67,5. Oke, selanjutnya saya akan membagikan LKPD pada kalian untuk dijadikan bahan untuk kelompokan ya, diskusi. Silakan nanti kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Akan saya bagikan LKPD, silakan dikerjakan. Nanti kalau ada kesulitan saya akan bantu gitu ya. Nih. Silakan ditulis dulu nama kelompoknya. Ya, banyaknya kelas itu ini. Di kolomnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini banyak kelas. Kalau panjang kelasnya itu dari 40 ke 45. Jadi itu dari 40, 41, 42, 43, 44. Ini 5 kan? 5, ya kan? Jadi dihitung semuanya. 5, gitu. Jadi semuanya itu pasti sama. Banyak kelasnya di sini yo 5 ini 5 begitu. Batas atas itu ya ini atas ya 40 5 gitu. Nah, setelah itu dibagi dengan 71. Ya. Terus dikalikan itu ya. Jadi nilai tengah dikalikan dengan frekuensi. Terus jumlahnya itu dibagi dengan jumlah dari FI, XI dibagi dengan ya jumlah frekuensinya. Rata-rata sementara. Nilai rata-rata sementara itu XS-nya itu didapat dari frekuensi yang
paling besar. Frekuensinya paling besar itu kan 15. Jadi XS-nya di sini ada berapa nanti? Nah, itulah sebagai pengurang dari nilai tengah yang lainnya. Jadi nilai tengah di sini kan 40 dibagi 40 ditambah 44 dibagi 2 itu hasilnya 42. Nah, kok nanti dikurangi dengan ini nilai gitu ya. Nah, lanjutkan. Satu kelompok diwakili oleh satu orang ya. Menuliskan jawabannya di papan tulis ini. Jadi satu kelompok satu itu mengerjakan satu cara aja ya. Jadi kelompok satu mengerjakan mempresentasikan mencari rata-rata dengan cara langsung. Nah, kelompok dua dengan cara kode, ya kan? Terus kelompok tiga dengan cara rata-rata sementara. Jadi ini nanti ditulis di sini hasil dari diskusi tadi sama dijelaskan. Silakan sudah siap ya, kelompok satu sudah siap. Silakan. Jadi ini menghitung nilai min dengan cara langsung. Ini frekuensinya, jumlah frekuensinya. Ini jumlah titik tengah diperoleh dari 40 ditambah 44 dibagi 2. Hasilnya 42. Begitu juga seterusnya. Kalau FIXI ini jumlahnya dari 3 dikali 42. Hasilnya 126. Terus ini caranya. Ini nilai rata-rata sama dengan sigma FIXI per sigma FI. Ini tuh FIXI-nya itu dijumlah semua, hasilnya 4.667. Kalau jumlah frekuensinya semua itu 71. Jadi 4.667 dibagi 71 hasilnya 65,73. Ada pertanyaan? Ini 42 ini didapat dari nilainya. Nilai awal sama nilai akhir dijumlah dibagi 2. Kelompok 2 Aldi sudah. Jadi teman-teman di sini saya akan menerangkan cara menentukan nilai mean dengan rata-rata cara pengkodean atau coding. Di sini ada frekuensi ya. Pertama kita menentukan nilai XI dulu. Nilai XI itu dari batas bawah ditambah batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Di sini batas atas yaitu 40, 45, 50 ya seperti ini. Terus batas bawahnya 44, 49, 54 dan seterusnya. Jadinya seperti 40 ditambah 44 dibagi 2, maka hasilnya 42. Itu sama dengan nilai XI. Lalu nilai C itu pertama kita mencari XS dulu ya. Nilai XS di sini ini kan 72. Ini dari mana? Karena kita ambil frekuensi yang paling besar dulu kan ini 15. Jadinya rata-rata sementaranya atau XS-nya itu 72. Makanya di sini kita tulis 72. Lalu setelah itu kita sudah ketemu nilai XS-nya, itu dikasih nilai 0. Nah, nanti semakin ke atas maka nilainya itu semakin rendah. Jadinya negatif. Nanti di sini itu kalau misalnya ada data lagi maka bisa jadi negatif 7, negatif 8 seperti itu. Nanti semakin ke bawah maka datanya semakin besar. Jadinya positif. Setelah 0 ini kalau ke bawah positif. Nanti jika ada data lagi itu jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu dan seterusnya. Nah, ini
kita dapat dari nilai frekuensi dikali nilai C. Jadinya ini ya hasilnya. Ini dari nilai total semuanya kita jumlah 71, lalu ini nilai total semuanya kita jumlah jadinya negatif 89. Jadi di sini caranya nilai XS ditambah nilai keseluruhan dari V kali C, lalu dibagi dari nilai keseluruhan frekuensi dikali 5, maka hasilnya 72 dikurangi 1,253 kali 5. Nah, 5 ini adalah nilai P. Nilai P adalah nilai panjang kelas atau panjang interval. Di sini dari 40 sampai 44. Itu kan ada 40, 41, 42, 43, 44. Makanya nilai P itu 5 karena 40 sampai 44 itu panjang kelasnya ada 5. Nanti kalau misal ada contoh nilainya itu 40 sampai 46, maka nilai P-nya berubah jadi 7 ya, gitu ya teman-teman. Nah, di sini hasilnya 72 dikurangi 6,3, maka hasilnya 65,7. Seperti itu, sudah pagi. Tolong dijelasin lagi nilai CI dapat dari mana? Oh, nilai CI ini ya. Nilai CI itu kita tadi kan nyari dulu nilai XS-nya, yaitu frekuensi terbesar, lalu jadinya di sini rata-ratanya yang terbesar itu kan 72. Nah, di situ kita kasih 0. Nah, setelah 0 nanti ke atas itu nilainya itu jadi negatif atau semakin sedikit. Nah, kalau ke bawah itu jadinya positif atau lebih besar. Sudah seperti itu. Jadi meskipun pakai 3 cara yang berbeda, tapi kalau penghitungannya benar, maka hasilnya juga akan sama, begitu ya. Jadi kalau sekarang saya tanya satu persatu, cat masing-masing kelompok. Menurut kalian, ya dari kelompok 1, apa yang paling dari ketiga cara itu yang paling mudah untuk dikerjakan itu pakai cara apa? Nah ya, jadi rumusnya dikit kalau dengan cara langsung ya, nggak terlalu banyak rumus, langkah-langkahnya nggak terlalu banyak. Terus kelompok 2, menurut kalian yang mudah itu pakai cara yang mana? Ya, jadi angka-angkanya nggak terlalu banyak seperti cara langsung ya. Jadi pengkodean itu lebih sedikit angkanya jika dioperasikan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pemilihan data kelompok itu mempresentasikan dari suatu data ya. Jadi rata-rata itu mempresentasikan dari suatu data itu. Meskipun pakai cara langsung, cara rataan sementara, cara pengkodean, itu hasilnya juga akan sama begitu ya. Saya akan memberikan kuisis untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi pada pagi hari ini ya. Sebelum nanti saya kasih PR, saya ingin tahu kemampuannya bagaimana. Disiapkan dulu barcode-nya, kode QR-nya. Nanti akan saya scan. Ini soalnya adalah rata-rata data kelompok ya. Untuk menghitungnya terserah kalian mau pakai yang cara langsung, cara rataan sementara, atau cara pengkodean. Sama saja. Caranya juga sama. Jadi ini adalah tabel distribusi frekuensi data kelompok. Silakan dipikirkan. Terserah mau pakai cara yang langsung, cara rataan sementara, atau cara pengkodean. Sama aja. Apakah sudah ketemu jawabannya? Silakan diangkat.
Jawabannya adalah C. Betul semua. Hebat. Ini soal yang kedua. Sudah ketemu jawabannya? Silakan diangkat. Kurang satu. Ya. Oh, masih ada satu yang salah. Ini soal berikutnya adalah, nah, gampang kan? Pertanyaannya adalah jumlah siswa pada data di atas adalah, berarti mencari apa? Frekuensi. Oke, betul semua, betul semua. Oke. Rata-rata jadi hasilnya adalah 99% nilainya betul semua. Oh, hebat. Jadi ini hijau semua ini. Sebelum kita akhiri, saya kasih tugas untuk dikerjakan di rumah. Ini silakan ditulis. Ya, untuk besok kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data pada modus dan median, gitu ya, data kelompok. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, apa yang kalian rasakan? Nah, kelihatan giginya ini ya, yang merah enggak ya? Enggak, yang merah ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, biar ilmunya manfaat gitu. Silakan untuk temannya yang mewakili ya, memimpin temannya berdoa, silakan. Ryan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.